Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Wahyu Nadila dengan NIM 195231045 dan teman saya Bagas Setiawan dengan NIM 195231046. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan manajemen risiko reputasi IKNB Syariah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa sih reputasi itu? Reputasi dapat diartikan dengan kumpulan citra lembaga keuangan atau perusahaan di benak masyarakat atau stakeholder. Nah, adanya risiko reputasi ini karena terdapat publikasi negatif yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada lembaga keuangan maupun perusahaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Selanjutnya, mengenai profil risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional lembaga keuangan syariah. Reputasi perusahaan ini sangat berpengaruh pada masyarakat dalam memilih produk yang akan dibeli, sekuritas tempat untuk berinvestasi, dan juga lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit. Karena reputasi perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengambil kredit, masyarakat akan lebih memilih dan melakukan simpan pinjam atau kredit dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang punya reputasi yang baik. Jika reputasi lembaga keuangan di mata masyarakat baik, maka masyarakat akan bersedia mengambil kredit di lembaga keuangan syariah, terutama koperasi. Langsung lanjut ke sumber-sumber risiko reputasi. Risiko reputasi dapat bersumber dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yaitu kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi bank, seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Lalu pada faktor eksternal seperti kelemahan pada tata kelola keuangan, budaya perusahaan, dan praktik bisnis syariah. Next, tujuan utama manajemen reputasi. Manajemen risiko reputasi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerugian finansial dan non-finansial yang bersumber dari reputasi lembaga keuangan non-bank syariah atau IKNB syariah, seperti adanya isu negatif dari lembaga keuangan atau perusahaan. Risiko reputasi ini sulit untuk dikuantitatif karena satu kesalahan dapat menghancurkan reputasi lembaga keuangan bank maupun non-bank syariah yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Selanjutnya, klasifikasi reputasi. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitahuan, media, dan rumor mengenai lembaga keuangan bank maupun non-bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi lembaga keuangan yang kurang efektif. Publikasi negatif terhadap salah satu lembaga keuangan Islam akan mencemari reputasi lembaga keuangan Islam lainnya, meskipun lembaga keuangan Islam lain tidak terlibat dalam tindakan yang bertanggung jawab tersebut. Dampak dari publikasi negatif juga berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh, likuiditas, dan mempengaruhi harga saham lembaga keuangan Islam yang bersangkutan. Penyebab munculnya risiko reputasi bisa dari mana saja. Namun yang terparah jika perusahaan mengalami kasus hukum dan penyimpangan. Nah, resiko sendiri terbagi menjadi dua, yaitu resiko non-sistematis dan resiko sistematis. Resiko non-sistematis merupakan resiko yang dapat dihilangkan, sedangkan resiko sistematis merupakan resiko yang tidak dapat dihilangkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bagas Setiawan. Penerapan manajemen risiko reputasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama,
Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk risiko reputasi. Selain untuk melaksanakan pengawasan aktif bank syariah maupun non-bank syariah, perlu juga menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasannya oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, maupun penetapan limit bank syariah atau lembaga keuangan non-bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko serta SIM risiko reputasi. Mitigasi risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kecukupan kebijakan, 2. Kecukupan proses identifikasi, 3. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Penilaian inheren untuk risiko reputasi. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis sebuah lembaga keuangan bank maupun non-bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan. Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi. Pertama, tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kedua, kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategis manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup sebuah evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Keempat, sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank. Kasus manajemen risiko reputasi. Sejumlah para nasabah BMT Lestari Muamalat menunjukkan bukti tabungan mereka saat melaporkan BMT itu di Satreskrim Polres Tegal. Mereka merasa tertipu karena tak bisa mengambil uang ratusan juta rupiah yang sudah mereka tabung. Para nasabah yang menabung dijanjikan bunga deposito. Tiap deposito sebesar 1 juta rupiah bisa dapat bunga hingga 200.000 per bulan. Kemudian ada kenaikan jumlah bunga deposito, dinaikkan menjadi 500.000 per bulan. Karena kasus tersebut membuat nasabah dan masyarakat tidak percaya kepada BMT Lestari Muamalat, apalagi terungkap adanya bunga. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.